Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Ada paradigma lama yang masih terjadi dalam perekrutan, operasi bisnis, kemudian eksploitatif dan juga jaringan mafia. Jaringannya seperti apa sih, Kak Leri? Ya, mulai dari perekrutmen lapangan sampai pada misalnya penempatan dan penegakan hukum. Itu mafianya Sampai banyak penegak mafia terlibat. hukum? Sampai penegakan hukum. Kami punya pengalaman seperti itu. Pertama dari lapangan, itu keterlibatan. Saya misalnya Dukcapil. Kemudian pemerintahan desa, imigrasi, bahkan ada oknum-oknum penegakan hukum pun terlibat dalam Polisi. merespon. Ada polisi waktu lalu. Dan pengalaman kami 2013, polisi tingkat Polda itu ada terlibat. Ya, sampai sekarang kami melaporkan, tapi tidak ada laporan dari Polri bagaimana menindaklanjutin oknum yang kami laporkan itu. Sehingga memang orang tidak pernah merasa jerah kalau melakukan kejahatan seperti itu, kemanusiaan seperti itu. Yang kedua, di dalam penegakan hukum itu juga kami temui. Selalu aja mereka mendekatkan didakwa dengan pendekatannya bukan TPPO, tetapi penempatan tenaga kerja. Yang hukumnya 2 tahun keluar. Bukan perdagangan orang? Bukan perdagangan orang. Mafia itu yang aku maksud. Yang ketiga, tidak ada sinergis antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Kami punya kasus satu yang melibatkan salah satu pelaku, itu sampai diputuskan 2 tahun tidak pernah dieksekusi. Ketika kami dapat laporan, kami membuat surat ke Kejaksaan Agung, barulah rame-rame cepat melakukan, saya bersurat ke komisinya Mbak Irma juga, baru rame-rame melakukan penahanan terhadap pelakunya. Dengan mereka memakai suratnya adalah 5 tahun lalu yang sakit. Kan tidak terkontrol, saya bingung bagaimana institusi pemerintahan masing-masing itu melakukan supervisi dan kontrol terhadap para mafia ini. Bapak mau rubah undang-undang macam apapun, supervisi dan hati Bapak tidak pernah terkena soal itu, percuma. Oke. Pak Maruli, banyak sekali pertanyaan statement ke arah Anda, silakan dijawab. Ya, saya melanjutkan yang tadi itu ya. Jadi memang dalam negeri itu perlu ditangani, di luar negeri juga MOU memang. Nah di dalam MOU ini memang kita tuntut sesuatu yang memang kan di dalam undang-undang sudah ada persyaratannya bahwa harus ada undang-undang di sana yang melindungi. Lalu juga ada MOU, lalu ada jaminan sosial. Itu menjadi suatu syarat dasar sekarang. Jadi kalau memang undang-undangnya tidak ada di sana, itu juga kita tidak akan, nanti kita akan proses. Jadi memang dalam negeri dan luar negeri. Nah khusus di dalam negeri juga, tadi kalau dikatakan bahwa memang selama ini perekrutan itu liar atau apa, iya benar dulu. Sekarang ini orientasinya memang sudah baru. Di LTSA itu yang kita kembangkan sama-sama dengan BNP2TKI yang menyebut LTSP atau LTSA, yang terpenting adalah terpadu. Nah tadi Dukcapil, dulu-dulu mungkin terpisah. Dulu-dulu polisi nggak ada. Nah di dalam LTSA itu udah ada Dukcapil, udah ada polisi, udah ada BNP2TKI, ada Dinas Tenaga Kerja. Memang ini memang bertahap gitu ya. Sekarang ini memang baru berapa puluh. Sedangkan kita tahu bahwa kantong-kantong TKI itu memang desanya cukup banyak. Ini yang sedang kita kembangkan bersama. Nah khusus untuk memang di NTT kita memang juga mengembangkan yang sekarang ini bagaimana penanganan secara komprehensif itu adalah desa migratif. Jadi desa migratif lah gitu, desa migran produktif. Jadi penanganannya bukan hanya untuk TKI-nya, tetapi juga keluarganya. Jadi suatu komprehensif. Saya hanya menyebutkan bahwa untuk pelayanan misalnya, layanan migrasi, dia mesti tahu, oh kalau mau ke Malaysia, saya persyaratannya ini. Memang dulu belum nih. Sekarang memang orientasinya itu. Memang sekarang saya yakin juga belum Pak, kepala desanya aja nggak tahu Pak, keluarganya aja nggak punya kata Pak. Kita udah punya ini, 120 desa migratif tahun 2017. 20 dari itu memang di NTT. Ya, Ibu juga ikut kan. Jadi memang itu special case kita perhatikan. Jadi dari 120, 20 di situ. Tahun 2018 itu ada 130. 20 juga di situ. Jadi memang perhatian pemerintah. Gradually memang kita tingkatkan seperti itu. BLK memang sedang kita upayakan, tapi saya akan ngomong keseluruhan. BLK kita memang sekarang ini sedang dalam upaya perbaikan. Jadi ada 3 R kalau kita bilang, rebranding, revitalisasi, dan reorientasi. Jadi memang di daerah-daerah misalnya yang memang daerah industri, di situ dibuat BLK industri. Nanti juga mungkin sama-sama dengan Komisi 9 memang kita akan membangun juga khususnya pelatihan-pelatihan di daerah kantong-kantong TKI. Itu udah benar. Kita juga ini sekarang sidang kabinet terbatas memang itu juga mengalokasikan untuk pelatihan-pelatihan kepada TKI. Jadi itu artinya memang ada perhatian khusus
khususnya juga memang kepada yang TKI ini, memang ini jadi seperti affirmative action daripada pemerintah terhadap PMI. Saya ingat Pak Jokowi akhir Desember 2014 itu menyatakan bahwa NTT darurat trafficking. Itu dinyatakan bukan hanya karena tingginya kasus itu, tapi juga karena korupsi. Korupsi yang menggurita di NTT dan itu sampai sekarang masih terus berlangsung. Kita ingat waktu kasus Adelina bareng juga salah satu calon gubernurnya juga kena OTT. Nah yang saya ingat juga bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang sampai meninggal. 2014 itu ditangkap karena dia turut serta memberikan dokumen, membuatkan dokumen pada 5 anak di bawah umur seperti itu. Dan kita tahu pada tahun 2016 itu sekitar 9 pejabat setingkat bupati, kepala dinas, baik dinas pendidikan yang sangat terkait dengan pelayanan publik itu juga bermain. Bukan hanya bermain, bagian dari jaringan tertangkap itu. dan korupsi dan itu memperlihatkan betapa korupsi itu juga punya kontribusi yang afirmatif action kuat. yang tadi dijelaskan itu bisa kemudian menjawab atau memecahkan permasalahan yang tadi Anda ceritakan? Ini problem kemacetan pelayanan publik di NTT yang terjadi. Karena kita tahu misalnya ya, Migrant juga punya wilayah desa peduli buruh migran di Lembata. Kepala daerahnya itu hanya seminggu sekali dalam sebulan datang ke wilayah itu. Selepas itu dia ada di dekat studio ini. Ya, gitu. Itu, dia ke Jakarta maksudnya? Ya memang ini apa yang disampaikan Pak Maruli itu hanya sebetulnya sebagian dari upaya kita. Ya. Sebetulnya juga kita sadari bahwa peranan dari desa itu sangat lemah. Ya. Dan juga kita ada problem dengan masalah koordinasi, masalah data. Nah sekarang ini gimana bisa mengandalkan kepala desa Pak kalau Bapak sendiri mengatakan bahwa itu lemah? Ya, oleh sebab itu tadi kan upaya-upaya membentuk des migratif, buruh peduli buruh itu kan sebetulnya upaya-upaya dari pemerintah dan juga NGO, civil society untuk memperkuat kapasitas desa. Nah, yang lebih penting lagi juga upaya ini kita sudah ada MOU antar pemerintah, ada migrasi dengan NAK, dengan BNP 2 TKI, dengan Dukcapil untuk integrasi data. Jadi dengan adanya integrasi data, maka ini akan memudahkan katakanlah imigrasi untuk profiling data. Jadi siapapun nanti yang membuat paspor katakanlah, lihat NIK-nya. Sama nggak dengan orang ini? Ini kan yang selama ini terjadi adalah pemalsuan dokumen yang dijadikan dasar untuk pengurusan dokumen perjalanan. Dengan adanya integrasi ini yang sudah di tahun lalu dan tahun ini juga diperbarui di Batam belum lama ini akan memudahkan kita ya imigrasi terutama, kemudian BNP 2 TKI, kemudian Dukcapil untuk sinkronisasi data. Akan memudahkan para calon tenaga kerja nggak? Sebentar. Tidak. Baik. Mohon maaf kita harus jeda Kak Irma. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa kita lanjutkan sesaat lagi. Supaya panjang Kak Irma nggak dipotong. Pemirsa perut yang lapar dan juga pendidikan yang lemah. Ekonomi yang rendah bagai lingkaran setan dari jaringan mafia TKW ilegal ini. Lalu apa tata kelola TKI yang baik yang bisa diberikan oleh pemerintah? Sesaat lagi hanya di Opsi.